Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, di kesempatan yang mubarakah ini kita kembali menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Sanjungan yang menunjukkan kesempurnaan kita dan menyempurnakannya kita atas ihsan yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan kepada kita, atas rahmat yang Allah senantiasa limpahkan kepada kita semua, atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya datangkan kepada kita semua. Sanjungan yang menunjukkan, menambahkan kuatnya butuh kita kepada Allah, kuatnya bagaimana kita memahami jalan kita sebagai hamba yang butuh kepada Allah. Sanjungan yang menunjukkan kepada kita untuk mempercepat, menguatkan langkah kita, lari kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengingatkan dasar ini, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita semua selalu memahami, menghitung, memperhatikan, melihat semua yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada kita, la tuhsuha, kita tidak akan bisa menghitung. Sehingga dengan itu semua tepatlah Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita, fafirru ilallah, kalian lari
menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada kita agar kita menguatkan syukur ini, yang hakikatnya menguatkan jalan kita yang benar di dalam menuju kepada Allah, di dalam butuh kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kebutuhan kita untuk memperkuat di dalam jalan kita menuju kepada Allah, di dalam lari kita kepada Allah ini, karena sekecil apapun dari kebaikan yang Allah berikan kepada kita, sekecil apapun dari kebaikan yang Allah cabut dari kita semua, sekecil apapun dari keburukan yang Allah Azza wa Jalla timpakan kepada hamba-hambanya, sekecil apapun dari keburukan yang Allah jaga dari seorang hamba dan para hambanya, adalah berjalan dengan sunnah kauniyah, dengan kejadian-kejadian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan, di mana nilai seorang hamba dari nasib mereka terhadap nikmat-nikmat Allah adalah kembali kepada bagaimana hamba ini terjatuh di dalam sunnah-sunnah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dia masuk kepada sunnahnya orang-orang yang ditolong oleh Allah, atau dia masuk di dalam sunnahnya orang-orang yang dibinasakan oleh Allah? Maka kebutuhan kita ya ikhwan untuk selalu melihat posisi kita di dalam sunnah yang mana. Apakah kita masuk dalam sunnahnya orang-orang yang ditolong oleh Allah? Apakah kita masuk di dalam sunnahnya orang-orang yang dihinakan oleh Allah? Inilah a'dhamu hajatina ilallah, paling besarnya hajat kita, butuh kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan nikmat Islam ini, hakikatnya bimbingan bagi kita, hudan bagi kita, petunjuk bagi kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang bisa melihat perjalanan kita dan meluruskan perjalanan kita terus menerus istiqamah di atas sunnahnya orang-orang yang selamat? Atau naudzubillah min dzalik, kita terjatuh pada sunnahnya orang-orang yang tidak selamat? Wa naudzubillah min dzalik wa nahnu la nashkur, dan kita tidak terasa. Dan ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beritakan di dalam sebuah ayat, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Maukah kalian saya beritahu orang-orang yang bencana, orang yang paling rusak, paling meraih kehancuran, kebinasaan, kesengsaraan di satu sisi, di sisi yang lain amal. Dia itu orang yang beramal, dia itu orang yang berbuat, dia itu bukan orang pengangguran, dia itu sudah mengorbankan semua yang dimiliki untuk menempuh jalan. Tapi Allah menyebut akhsar, orang yang paling bencana, paling rugi. Itulah yang Allah sebutkan di dalam ayat berikutnya, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunna. Siapa mereka itu? Allah sebutkan sifat mereka, Allah sebutkan kaidah mereka, Allah sebutkan jalan mereka,
Allah tidak sebutkan namanya. Allah sebutkan kaidah mereka, hakikat mereka, perjalanan mereka. Dan Allah ingatkan ini untuk menjadi kaidah bagi orang-orang yang ingin selamat, bagi orang-orang yang ingin tidak menjadi sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini. Bagaimana perilaku mereka? Bagaimana cara mereka? Dhalla sa'yuhum fil haqiqah, yang sebenarnya dia adalah orang yang berada pada sunnahnya orang-orang yang rusak. Dhalla sa'yuhum. Bagaimana orang yang berada di dalam sunnahnya orang-orang yang rusak? Punya sa'yun tapi dhal, punya jalan tapi keliru. Alladzina dhalla sa'yuhum, yaitu orang-orang yang mereka keliru, sesat, tidak benar, menyimpang dari jalan apa yang mereka lakukan. Hakikat mereka adalah seperti ini. Kenyataannya sebenarnya mereka adalah begini. Tetapi wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sunah. Mereka melihat diri mereka ini gak keliru. Mereka melihat diri mereka ini benar. Mereka melihat diri mereka adalah orang-orang yang berbuat baik, menyangka annahum yuhsinuna sunnah. Mereka menyangka bahwasanya mereka ini benar. Ada sebuah kalimat yang sangat bagus ketika beliau Al-Albani rahimahullah menjelaskan banyaknya orang-orang hakikatnya ahlul batil, hakikatnya adalah orang-orang yang dhal, hakikatnya adalah orang-orang yang mereka ini adalah berada di dalam kebatilan, kesesatan. Kok bisa mereka ini menyangka kalau mereka ini di atas kebaikan? Bahkan beliau Al-Albani rahimahullah menjelaskan, bahkan mereka ini ala yakin, merasa di atas al-yakin, merasa di atas keyakinan bahwasanya mereka ini adalah di atas kebenaran. Kok bisa begitu, gimana? Sebenarnya mereka ini adalah batin. Kok dia merasakan sebuah keyakinan di atas kebenaran? Kata beliau itu karena badlul juhdi, karena dia habiskan kehidupan mereka untuk menekuni kebatilan-kebatilan mereka, untuk mencari dalil-dalil, meneliti bagaimana yang mereka ini sebenarnya batil jadinya seperti kebenaran, sehingga mereka merasa bahwasanya mereka ini benar-benar yakin. Makanya kalau kita lihat waqiatul ummah, kejadiannya umat sekarang, firaqud dhallah, firqah-firqah yang menyimpang dari Islam yang benar, adakah mereka yang menyangka salah? Ada? Tidak ada. Apa yang mereka sangka diri mereka benar? Mereka menyangka aja atau mereka meyakini benar? Meyakini benar. Limada? Karena mereka hari-hari menekuni kebatilannya, berusaha membela, berusaha mencarikan kebenaran, berusaha mendukung, berusaha ini, sehingga awal-awalnya sebenarnya dia tahu ini nggak benar, lama-lama dia ala syuurin yakin, dia berada di dalam perasaan yakin. Dan hikmah yang dinasihatkan Al-Albani, kalau sekiranya orang-orang yang menekuni kebenaran, kalau sekiranya orang-orang yang menekuni al-haq, mereka bisa menekuni kebenaran sebagaimana orang ahli batil menekuni kebatilan, maka dia akan melihat kebenaran ini terang benderang mengalahkan orang ahli batil melihat kebatilannya kebenaran. Tapi apa yang terjadi sekarang? Orang ahli batil yakin dengan kebatilannya sebagai kebenaran. Orang-orang yang menamakan diri sebagai ahli kebenaran yakin atau bingung dengan kebenaran itu?
aktsaruhum illa man rahimahullah. Ajib. Ahlus sunnah bingung dengan sunnah, ngikuti manhaj salaf bingung dengan manhajnya, thalibul ilmi bingung dengan kehidupannya sebagai thalibul ilm, dai bingung dengan dakwahnya, padahal dia yang ditekuni ini jalan yang benar. Kenapa? Karena dha'fuhu, karena lemahnya dia di dalam memegangi kebenaran, jauh sekali dengan orang ahli batil memegangi kebatilannya. Orang ahli batil memegangi kebatilannya, dihabiskan umurnya, hartanya, kekuatannya, dan dia berjihad di sana. Ahli kebenaran ngorok, pengangguran, lemah, takut nggak bisa makan. Katanya Abu Mujahid pergi harus dikawal. Mana Abu Mujahid? Habis. Makanya walaupun dia benar kamu sunnah, bagaimana dengan ini? Oh iya, saya kira Ustaz saya nggak begitu. Lu bagaimana? Iya, apa sunnah saya ini? Oh nggak benar kan? Saya itu dari lebih ini menunjukkan. Kalau sudah seperti ini, maka nasihatnya orang-orang ahli kebenaran yang sebenarnya jalannya benar, akhirnya sama, terlempar seperti orang ahli kebatilan yang menyangka di atas kebenaran. Sama. Karena itu ayo ikhwan wa akhwat fiddin, jangan puas dengan merek. Allah tidak mengukur sunnah kehidupan dengan merek. Allah tidak mengukur sunnah kehidupan dengan merek. Allah Azza wa Jalla ingatkan dalam surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim, akhasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna. Apakah manusia menyangka dia dibiarkan amanna? Saya beriman, saya ahli sunnah, saya thalibul ilm, saya dai, saya ustaz, saya akhwat, saya ikhwan. Apakah manusia dibiarkan oleh Allah sibuk dengan nama-nama? Allah tidak menyiapkan jalan-jalan yang Allah muliakan bagi hambanya itu diukur dengan nama-nama. Allah Azza wa Jalla mengingatkan, apakah Allah, janganlah mereka manusia beranggapan kalau dia cukup dengan membuat merek, membuat nama, kemudian dibiarkan oleh Allah, la yuftanun, tidak diuji oleh Allah. Karena wujudul fitan, wujudul jaza. Adanya fitnah, adanya balasan. Ada orang ahli sunnah ingin masuk surga di samping Nabi, inginnya nyaman, aman, enak, sudah tentram, duit mengalir, ini hidup nyaman, istri ini nggak ada ujian apa. Ini nggak ada, hidup di mana? Di negerinya siapa? Negerinya Allah Azza wa Jalla, tidak ada undang-undang seperti itu. Kaidah orang-orang yang ingin menang, ingin diteguhkan nikmatnya, ingin syukurnya diterima, sekarang ini kecenderungannya terbalik. Inginnya mengambil cara-cara label, bukan melihat hakikat, bukan melihat kenyataan. Mudah tergiur dengan label, mudah tergiur dengan penawaran, mudah tergiur dengan hitungan kemenangan di atas kertas. Lupa dengan apa yang Allah telah tetapkan di dalam sunnah kauniyah. Ayat ini diterangkan oleh para ulama kita. Di antaranya beliau Ibnu Katsir mengatakan dalam ayat ini diterangkan akhasiban nas istifhamun ingkar, istifhamu ingkar. Ayat ini Allah bertanya untuk menolak. Pertanyaan yang tujuannya untuk mengingkari. Bertanya bukan untuk dijawab, bertanya untuk
Maknanya kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, la budda ayyubtala ibadahu al-mu'minina bihasabi ma indahu minal iman. Di dalam ayat ini Allah memberitakan wajib untuk Allah Azza wa Jalla menimpakan bala, menyiapkan ibtila, menyiapkan balasan bala ujian bagi setiap hambanya orang yang beriman bihasabi ma indahu minal iman, sesuai dengan kadar nilai iman yang ada, bukan sesuai dengan ismon, bukan sesuai dengan nama. Allah akan menyiapkan ujian-ujian bagi orang-orang yang ingin mendapatkan kebaikan imannya sesuai dengan yang dia miliki dari imannya, bukan namanya. Makanya kalau orang sibuk dengan namanya jatuh. Kalau orang tidak akan melihat keadaan apa yang ada pada imannya, tidak akan siap menjalani kenyataan ini. Dan beliau Syekh Sa'di rahimahullah azza wa jalla bahkan mengingatkan, yukhbiru ta'ala an tamami hikmatihi. Bahkan ini merupakan sempurnanya hikmah Allah di dalam qada dan qadar. Di setiap orang yang akan diangkat oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, atau orang yang dia akan dihinakan oleh Allah. Dia dihinakan oleh Allah. Wa anna hikmatahu la taqtadi anna kulla man qala innahu mu'min wa da'a li nafsihi al-iman ayyabqahu fi khalatihi. Di mana Allah menetapkan sunnah, tidaklah Allah menetapkan, membiarkan, memutuskan setiap orang yang mengatakan dirinya beriman, menganggap dirinya memiliki sesuatu, mendakwakan saya ini, saya ini, saya ini, kemudian sudah dengan pengakuannya keadaannya langsung diterima. Tidak ada seperti itu. Kemudian mereka mengharapkan yuslimuna fiha minal fitan wal mihan. Kemudian mereka berspekulasi, beranalogi bagaimana caranya supaya kita ini hidup aman, tidak ada fitnah, tidak ada mihan, tidak ada fitnah-fitnah, tidak ada bala, tidak ada ujian. Maka ini adalah sesuatu yang tertolak di dalam kehidupan yang Allah timpakan. Ayo ikhwan wa akhwat rahimahullah. Dari sini hanya orang-orang yang mereka cerdas memahami sunnatullah ini. Karena di ayat yang berikutnya, pada ayat yang ketiga dalam surat Al-Ankabut ini Allah menegaskan hakikat apa yang Allah sebutkan, orang-orang yang mereka la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Kalau dia memang orang yang bisa bersyukur dengan nikmat Allah, Allah tambahkan, dan kalau dia adalah orang yang tidak bersyukur malah kufur, Allah akan datangkan azab. Ini sunnatullah. Dari mana ukurannya? Ukurannya apakah dia shadiq atau dia kadzib. Apakah dia shadiq atau dia kadzib? Orang yang shadiq dipisahkan oleh Allah dengan orang yang kadzib. Shadiq dan kadzib ini adalah diukur dengan perjalanan agamanya, bukan namanya, bukan pengakuannya. Karena itu Allah mengatakan walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Ikhwani wa akhwati fiddin, satu hal yang harus dipahami orang-orang yang ingin ditolong oleh Allah adalah dia harus selalu memahami hakikat perjalanan jazanya. Hakikat perjalanan, apakah Allah akan menolong dia, apakah tidak. Jaza itu akan diberikan oleh Allah. Kembali mestinya dia menyiapkan dirinya masuk golongan shadiqin atau golongan kadzib. Kalau dia
bagaimana perjalanannya orang benar. Karena al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan apa yang ditempuh. Balasannya Nabi Muhammad SAW saja tidak sama dengan Nabi yang lain. Kenapa? Sesuai dengan apa yang ditempuh oleh mereka. Nabi satu dengan yang lain, nilainya saja tidak disamakan oleh Allah SWT. Ini sesuai dengan keadaan mereka. Apa yang mereka diberikan oleh Allah, jalan-jalan untuk mendapatkan kemenangan dari Allah. Maka mestinya yang dipikirkan bagi kita semua, kita ini minal kadibin atau minas shadiqin. Bukan kita mikirkan nama, kita bukan mikirkan merek, bukan kita mikirkan hasil yang kosong. Orang yang sibuk mikirin nama, mikirin merek, mikirin hasil, ini orang yang sebenarnya masuk wilayah kadibin. Orang yang shadiqin, yang dia pikirkan hari-hari jalan. Nggak usah mikirin nama, nggak usah mikirin nanti. Nanti itu jelas. Yang harus diperjelas itu yang kita tempuhnya. Yang kita tempuh apa? Kita ingin mendapatkan nanti seperti Imam Syafi'i. Kemudian yang kita tempuh ngorok di kamar. Ya nggak mungkin. Sampai tulang-tulangnya copot semua, nggak mungkin jadi Imam Syafi'i. Kalau kita mikirin menengok, oh Imam Syafi'i, nggak usah mikirin Imam Syafi'i. Kalau semua jalannya Imam Syafi'i kita lakukan, insya Allah menjadi Imam Syafi'i. Tidak perlu saya itu ingin jadi Imam Syafi'i, nggak perlu. Terus tiap hari nggak mikir, wah ya Imam Syafi'i ulama bagus besar, kita wah bagus. Sementara kita ini ngorok terus di rumah, nggak ada gunanya. Mestinya kita melihat as-shadiqin. Kita ini shadiqin nggak? Kita ini shadiqin atau kadibin? Ayo ikhwan fillah. Maka kondisi ini yang harus banyak kita pahami. Kita harus selalu memperhatikan perjalanan kita dari apakah kita termasuk shadiqin atau kita kadibin. Hari-hari kita lihat kaum muslimin, bapak-bapak, ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah nasihat yang disampaikan oleh beliau Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Utsaimin dalam sebuah tulisan beliau Ushulus Syar'i Inda Khululil Fitan, beliau menasihatkan kondisi-kondisi keterpurukan, kondisi-kondisi di mana kita tidak meraih jaza yang husna, balasan yang baik, yang semuanya itu adalah karena kita tidak bisa menjadi orang-orang yang shadiqin di dalam fitan. Kita tidak bisa menjadi orang-orang yang shadiqin di dalam fitan, di dalam fitnah-fitnah yang Allah terus akan berikan kepada kita, dalam ujian-ujian yang Allah terus berikan kepada kita tidak bisa menjadi orang shadiqin. Tatkala kita tidak bisa menjadi orang shadiqin fil fitan, tatkala kita tidak bisa menjadi orang shadiqin fil mihan, fil ibtila, maka benar-benar fitnah-fitnah itu akan membuat kehinaan. Di satu sisi, orang-orang yang shadiqin, orang-orang yang mereka adalah mengikuti jalannya orang-orang yang tahu benar, maka fitnah itu menjadi anugerah, ujian itu menjadi kebahagiaan. Tapi bagi orang-orang yang mereka kaget, fitnah betul-betul menjadi bala, menjadi bencana bagi mereka. Dan mari kita banyak mengintrospeksi, mengoreksi diri kita. Ramenya nama yang selama ini kita miliki, ramenya merek-merek yang selama ini kita pasang, ramenya jasad-jasad yang selama ini
berkumpul dengan kita, berbicara dengan kita, sudah menambahkan apa keramaian? Sudah menambahkan pertolongan Allah, sudah menambahkan kemuliaan Allah. Terus apa yang sebenarnya terjadi? Apakah malah menambahkan bala? Apakah menambahkan fitnah? Dulu ketika kita belum ramai, belum banyak, ambil hikmah. Di mana kita lebih banyak merasakan kita ditolong oleh Allah, diberikan ketenangan oleh Allah, diberikan keselamatan oleh Allah di dalam gelapnya fitnah, atau justru seperti sekarang ini, dohirnya kita ini rame, ilmu rame, pengajaran rame, kajian rame, pengikut rame, nama-nama rame, pendatang-pendatang baru rame. Kita merasakan rame gak hati kita? Kita merasakan kedamaian, kemenangan, ketentraman. Kita merasakan hari-hari kita banyak ditolong oleh Allah apa tidak? Atau sebaliknya, fitnah tambah banyak, ketakutan tambah banyak menimpa kita, kekhawatiran tambah banyak menimpa kita. Di sekeliling kita ada sunnah, ada ustadz, ada orang alim. Anak-anak kita banyak yang rusak, keluarga kita banyak yang rusak. Mari dilihat dengan jujur. Sebelum Allah menetapkan sunnahnya, meratakan adab. Beliau, Syekh Shalih bin Abdul Aziz selalu saya menasihatkan asbabul ibtilah. Apa yang menyebabkan Allah menimpakan berbagai macam banyak bencana dengan ujian-ujian yang Allah datangkan? Dalam penjelasan masalah ini beliau menerangkan ada beberapa nasihat penting. Yang pertama beliau nasihatkan, yusibullahu jalla wa ala ummatal Islam bima yusibuha bisababi dunubihim taratan wa btila'in wa ihtibarin taratan ukhra. Yang pertama diterangkan oleh beliau, Allah Azza wa Jalla menimpakan apa yang Allah timpakan pada umat Islam. Semua yang terjadi yang Allah timpakan pada umat Islam itu sebabnya cuma dua. Yang Allah timpakan pada orang-orang yang mengaku beriman, mengaku muslim, mengaku di atas kebenaran, sebabnya cuma dua. Salah satunya, kalau tidak ini. Yang pertama, bisa babi dunubi. Penyebabnya pasti ada kerusakan agama mereka, dosa. Ada kerusakan di dalam agama mereka, dosa. Dan kita harus tahu, jangan dianggap ketika kita siang malam ngaji, siang malam sholat, jangan dianggap ketika kita siang malam thalabul ilmi, siang malam dakwah kemana-mana, berarti kita ini paling selamat dari dosa. Terbalik, ulama kita menasihatkan, kalau sekiranya seorang hamba mereka selamat dari dosa-dosa yang dilakukan oleh kebanyakan manusia, dari dosa-dosa besar, dan dia melihat dirinya dia tidak melakukan ini, nggak melakukan ini, nggak melakukan ini, nggak melakukan ini, maka orang ini sangat prospek untuk tidak selamat dari dosa yang lebih besar dari yang dilakukan kebanyakan manusia. Dosa apa itu? Ujub. Ujub adalah dosanya orang-orang yang punya kelebihan. Bisa jadi kelebihan ibadah, bisa jadi kelebihan ilmu, bisa jadi kelebihan sedekah, bisa jadi kelebihan harta. Kelebihan-kelebihan yang dimiliki pada seseorang ini mengacu kepada orang untuk bisa jatuh kepada dosa yang besar, ujub. Dan hakikat Allah menimpakan apa yang Allah timpakan.
Banyak dari keadaan kaum muslimin ada kalanya dengan sebab dunub, dosa, dan ada kalanya murni sebagai ibtila, sebagai ikhtibar, sebagai ujian yang dibalik itu ada yusra. Murni sebagai ikhtibar, yang dibalik itu ada kemenangan, ada keselamatan. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berkata kepada Musa alaihissalam, Allah mengatakan kepada Musa alaihissalam, wa fatannaka futuha, saya menfitnah engkau wahai Musa dengan benar-benar banyak fitnah. Salah satu fitnah, sejak dari Musa kecil, begitu Musa lahir disongsong dengan fitnah undang-undang negara membunuh bayi laki-laki. Setelah itu disongsong fitnah orang yang paling berkepentingan merawat Musa sudah tidak nyaman. Siapa? Siapa? Ibunya. Dia sudah dilanda ketakutan. Ini fitnah lagi. Sudah begitu lagi Musa disongsong lagi, fisiknya sudah tidak diberikan kebutuhan yang nyaman. Apa? Harusnya dia hidup di alam bebas, dimasukkan di kota. Sudah begitu lagi dikondisikan fitnah yang lebih tidak nyaman, taruh di air. Sudah begitu lagi Allah kirim ke orang yang membuat undang-undang membunuh bayi. Wa fatannaka futuna. Tapi hakikatnya fitnah-fitnah yang Allah berikan pada Musa ini walitusna'a ala aini, untuk engkau dipelihara oleh Allah, di pengawasan Allah. Karena itu ancaman pembunuhan, takutnya ibunya, masuknya ke kota, masuknya ke sungai, datang ke musuh yang mau membunuh dia, justru untuk mengamankan dia dan untuk menyelamatkan dia. Ini betul-betul orang yang ditimpakan fitnah untuk diselamatkan, bukan untuk dihinakan. Beda dengan orang ditimpakan fitnah karena dosa, itu mau dihinakan oleh Allah, mau dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa yang membedakan? Yang membedakan sebagaimana kata Allah Azza wa Jalla, wa alqaitu alaika mahabbatan minni. Karena engkau Musa itu adalah orang yang diberi oleh Allah cinta. Sebagaimana dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akhaballahu hamahu." Kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah jaga hamba. Dari mana Allah mencintai? Dari hamba-hamba yang menjadi kekasih Allah. Dari hamba-hamba yang jalannya adalah di jalan Allah. Bukan dari hamba-hamba yang sibuk nunggu kemenangan. Bukan. Tapi dia kosong dari perjalanannya orang soleh. Bukan dari hamba-hamba yang sibuk dengan nama-nama dan merek-merek. Tidak ada gunanya. Karena Allah ketika menyebutkan tentang mereka orang-orang yang seperti ini, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang yang dia telah beriman kepada Allah dan dia bertakwa kepada Allah. Ini adalah amal mereka, bukan pengakuan mereka. Ayo ikhwan wa akhwati rahimahullah. Kemudian yang kedua, dinasihatkan oleh beliau Syekh Abdul Aziz Al-Utsaimin, yusibullahu jalla wa ala al-umam ghairal muslimah bima yusibuha imma uqubatan lima hiya alaihi min mukhalafati li amrillahi jalla wa ala wa imma litakuna ibratan liman ittabara wa imma litakuna ibtila'an linnas wa ba'da dhalikal ibtila'i fahal yuktabu lahumun najatu aula. Yang kedua dinasihatkan oleh beliau Syekh Abdul Aziz Al-Utsaimin, kalau Allah menimpakan apa yang Allah timpakan pada orang-orang yang bukan Islam, kalau tadi orang Islam, kalau Allah menimpakan apa-apa yang Allah timpakan bukan orang Islam, pertama kata beliau, di antaranya adalah disebabkan karena
Allah mau mengadab mereka. Allah mengadab mereka. Kenapa mereka diadab? Min mukhalafati li amrillah. Karena hidup mereka menyelisih Allah. Sekarang Allah menyebutkan ilah Allah mengadab orang yang tidak beriman. Ini semakna ketika Allah Azza wa Jalla sebagaimana diterangkan di Soleh, Allah menimpakan bencana pada orang muslim dengan sebab apa tadi? Dosa. Nah, disinilah disebut para ulama istirah. Allah memberlakukan sunnah yang sama. Imma dia muslim atau dia imma kafir. Kalau Allah timpakan bencana pada mereka pasti bisa babi dunubihim wa bisa babi mukhalafatihim. Jadi jangan dianggap kalau kita salafi sejati kemudian tidak terkena hal-hal yang akan Allah timpakan pada ini, bisa saja. Kalau ternyata kita hanya nama yang kosong dari hakikat. Dan ketika Allah Azza wa Jalla memberikan adab pada mereka, di sisi yang lain tadi sebagai hukuman karena mereka menyelisih hikmah yang lain, Allah nasihatkan litakuna ibratan liman ittaba. Ini Allah tunjukkan di dalam hidup menjadi pelajaran bagi orang yang mau mengambil pelajaran. Nasihat. Karena kehidupan ini sunatullah. Siapapun orangnya, di mana saja, kapan saja, kalau perilaku mereka seperti ini ya sama. Jangan kemudian memang orang kafir akan diadab terus, kita akan enggak. Jangan dikira. Ini sunatullah yang Allah timpakan pada kehidupan. Dan ada kalanya litakuna ibtilaan linnas. Ini menjadi bala ujian bagi manusia yang lain. Di mana setelah ujian ini Allah memberikan dua hikmah. Bisa jadi dia diselamatkan, bisa jadi tidak. Sebagaimana Allah menimpakan bencana yang menimpa pada orang-orang yang tidak beriman, kemudian bencana ini mengenai juga pada orang-orang yang beriman sebagai bala. Dan ini konsekuensinya bisa jadi orang yang terkena bencana ini diselamatkan oleh Allah, bisa jadi tidak. Maknanya apa? Kalau dia punya sebab diselamatkan, ya, kalau dia punya sebab diselamatkan, diselamatkan. Kalau dia tidak punya sebab diselamatkan, ikut sama dengan ini. Makanya lihat ketika Allah mengatakan adab bagi orang kafir, orang-orang yang punya sebab keselamatan dikeluarkan nggak dari sini? Dikeluarkan nggak? Keluarkan. Yang nggak punya sebab keselamatan, walaupun orang berusaha ikut mengeluarkan nggak bisa. Contohnya, istrinya Lot. Walaupun suaminya berusaha bagaimana ikut menyebabkan dia keluar dari Adam, enggak, karena nggak ada sebab keselamatan. Contohnya anaknya Nuh alaihissalam. Tidak ada sebab keselamatan. Walaupun bapaknya berusaha bagaimana, tidak. Karena tidak ada sebab keselamatan. Al-Imam Ibnu Qayyim menerangkan dalam sebuah hikmah ayat ketika Allah menerangkan tentang di rumahnya Nuh ada orang Islam tapi nggak ada orang beriman. Siapa maksudnya? Istrinya dohirnya muslim tapi nggak ada sebab. Justru dia kehidupannya, hatinya bersama musuh Allah. Dohirnya dia bersama dengan Lut, tapi nggak ada. Karena itu nama, merek, pengakuan nggak masuk wilayah Allah Azza wa Jalla. Walaupun mungkin antum di sini satu pengurus yayasan, satu keluarga, bapak, ibu, anak, ketika sebab keselamatannya beda, bisa jadi ketika Allah mau menolong orang-orang yang pantas ditolong dan tidak menolong orang yang tidak pantas ditolong, dipisah. Dan itu sunatullah. Itu sunatullah. Jangan dianggap
keselamatan, kemenangan itu warisan. Tidak. Itu hikmah Allah. Kaidahnya Allah, hanya Allah memisah shodiqin, kadibin. Mana orang benar, mana orang dusta. Walaupun suami istri yang satu shodiqin, satu kadibin dipisah. Walaupun orang tua dengan anak, satu kadibin, satu shodiqin dipisah oleh Allah. Walaupun satu yayasan, satu pengurus dulu makan bareng sama-sama, ternyata di perjalanan satu shodiqin, satu kadibin dipisah oleh Allah. Dan ini yang terus-menerus terjadi dalam kehidupan. Jangan membangun kemenangan dengan merek-merek yang kosong. Jangan membangun keselamatan dengan mimpi-mimpi yang kosong. Allah menyuruh kita menjadi shodiqin. Shodiqin itu menempuh perjalanan nyata kehidupannya. Allah bukan menilai orang-orang yang kadibin karena mereka berdusta. Gak ada kenyataannya. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 40, "Fakullan akhadna bidzambih." Di antara mereka kami adab mereka dengan dosa. Faminhum man arsalna alaihi hasibah. Di antara mereka kami kirimkan kepada mereka badai. Faminhum man akhadathu sayhah. Di antara mereka ada suara keras guntur kami timpakan pada mereka. Faminhum man khasafna bihil ardh. Di antara mereka kami tenggelamkan di dalam bumi. Wa minhum man aghraqna, di antara mereka kami tenggelamkan dengan banjir. Wa ma kana Allahu liyadlimahum, dan Allah tidak zalim pada mereka. Walakin kanu anfusahum yadlimun. Tapi mereka sendiri yang zalim. Mereka sendiri yang zalim. Wa hadza fil uqubati allati asabat biha al-umam. Inilah setiap kali bencana-bencana yang terus menimpa dan tidak ada siapapun yang bisa menolak, yang Allah terus-menerus terjadi. Keadaan ini dijadikan oleh Allah pada semua kehidupan manusia. Manusia ini hidup di dalam hari-harinya Allah, hanya diputar-putar dalam ini aja. Kalau tidak diangkat, jatuhin. Kalau tidak dijatuhin, diangkat. Sudah, ini hari-hari. Tidak akan bisa keluar. Tidak ada istirahat. Sebagian mereka diangkat oleh Allah, yu'izzu may yasha. Kami muliakan siapa yang kami kehendaki, wa yudillu may yasha. Kami hinakan siapa yang kami kehendaki. Tak ada jaminan. Wilayah Allah Azza wa Jalla, kita tak punya wilayah apa-apa. Wilayah kita cuma kita diberi kesempatan oleh Allah shodiqin atau kadibin. Kita shodiq atau kita kadibin. Kemudian yang ketiga, Syekh dengan belajar menjelaskan, tusabul ummatu bi ayyabtalillahu azza wa jal, bi ayyabtalillahu azza wa jal bitafarruqi furuqan, bi an takuna ahzaban wasi'an, li'annaha tarakat amrallahi azza wa jal. Dan salah satu bencana yang sudah diisyaratkan secara syar'i dan secara kauni. Secara syar'i banyak sekali dalil ini. Allah Azza wa Jalla menerangkan wala yazaluna mukhtalifin. Terus-menerus mereka ini bertentangan, berselisih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan, fa innahu may ya'isminkum ba'di fasayara ikhtilafan katsir. Siapa yang hidup setelahku akan tertimpa padanya pertentangan yang banyak. Ulama mengatakan hada da'un, ini penyakit, ini bencana. Ini salah satu bencana. Bencana ini jauh lebih keras daripada bencana-bencana hilangnya harta kita, hilangnya nyawa, hilangnya hal-hal yang sifatnya duniawi, di mana kita tidak meraih lagi ikhtilaf, kita tidak meraih lagi ittifaq, kita tidak meraih lagi nikmatnya kita dipertemukan oleh Allah di dalam din, ilman wa amalan, dakwatan wa jihadan. Ini bencana ketika hati-hati kita tidak disatukan oleh Allah di dalam ilmu, ketika hati-hati kita tidak disatukan oleh Allah di dalam amal,
ketika hati-hati kita tidak disatukan oleh Allah kembali di dalam dakwah, di dalam jihad, di dalam tarbiyah, di dalam agama, ini bencana. Dan bencana ini juga diisyaratkan oleh Nabi secara kauniyah. Ketika Nabi SAW berdoa agar umatnya tidak ditimpakan bencana perselisihan, Allah tidak menerima. Allah tidak menerima, tidak mengabulkan doa. Nabi berdoa agar umatnya tidak ditimpakan bencana sepanjang tahun, dikabulkan oleh Allah. Kemarin sepanjang tahun dikabulkan. Ketika Nabi berdoa supaya umatnya tidak disegerakan azab, dikabulkan oleh Allah. Tapi ketika Nabi SAW meminta kepada supaya umatnya tidak ditimpakan bencana di perselisihan, pertentangan, iftira, Allah Azza wa Jalla tidak menerima permintaan. Ayo ikhwan, hakikat shodiq kita di dalam jalan agama, kebahagiaan kita, kebenaran kita adalah benarnya agama kita. Ilmu kita, amal kita, dakwah kita, tarbiyah kita, jihad kita, semua di atas kebenaran dan kita disatukan oleh Allah di dalam amal. Yang Syalbani menerangkan, satunya orang di dalam amal itu disatukan dulu di dalam ilmu. Kalau sudah disatukan di dalam ilmu, disatukan oleh Allah di dalam amal, kemudian disatukan oleh Allah di dalam iqamatuddin. Salah satu bencana yang diingatkan oleh para ulama kita seperti sesolah, Allah timpakan bala tentang tafarruqul ummah. Allah timpakan bala tentang ahzab, menjadi bergolong-golongannya umat, berkelompok-kelompok. Semua ini juga disebabkan tarakat amrallahi azza wa jalla, karena meninggalkan perintah Allah, meninggalkan din Allah, meninggalkan kaidah agama yang Allah telah tetapkan. Kemudian yang keempat dinasihatkan oleh beliau sesoleh, tusabul ummatu bil ibtila bisababi baghi ba'dihim ala ba'din wa adami rujuhihim ilal ilmil adim alladhi anzalahu Allahu jalla wa ala. Dan penyebab terjadinya firaq, permusuhan, pertentangan yang menyelisihi ketentuan Allah dan Rasulnya ini berpangkal, bersumber dari rusaknya ilmu. Dari rusaknya ilmu. Allah melimpahkan pada umat ini bala dengan sebab orang-orang yang ada pada mereka mengalami kerusakan ilmu. Apa yang menyebabkan kerusakan ilmu? Salah satu hal yang diperingatkan oleh Allah terjadinya kerusakan ilmu ini adalah baghyu ba'dihim ala ba'din. Sebagiannya dia melampaui batas pada sebagian yang lain. Sebagian dia baghyun, melampaui batas, dengki, bermusuhan, iri dan sebagainya pada sebagian yang lain. Wa adamu rujuihim ilal ilmi, dan mereka tidak mau kembali kepada ilmu. Ilmu tidak bisa menyelesaikan masalah mereka. Di antara hal yang menjadikan iftiraqul ummah adalah fasadul ilm. Di antara yang menyebabkan fasadul ilm adalah baghyu ba'dihim ba'dhan. Sebagiannya mereka sudah menyimpang dengan sebagian yang lain, melampaui batas dengan sebagian yang lain. Ini yang menyebabkan Allah Azza wa Jalla menimpakan bencana pada mereka, dan ini yang diisyaratkan banyak di dalam ayat Al-Quran. Sumber malapetaka din dan dunia adalah fasadul ilmi dengan sebab baghyu ba'dihim ba'dhan. Kalau kita kembali bicara, bagaimana ditanya ilmunya, mana akidah yang benar, mana ini, oh bagus. Sana mana akidah yang benar, ini bagus. Mana ini, oh bagus. Ini bagus, ini bagus, ini bagus. Tiap hari ini
nggak ketemu. Bagaimana yang bilang ini bagus, ini bagus, ini bagus, ini benar, ini benar, ini benar. Ini sama ini nggak ketemu, ini sama ini nggak ketemu, ini sama ini nggak ketemu. Ada fasad. Ini menunjukkan fasadul ilmi. Dan ini adalah mardul Yahud, penyakitnya orang Yahudi. Bagyu ba'dihim ba'dan, walaupun dia punya ilmu, dan ini menunjukkan rusaknya ilmu yang selama ini dia ambil. Allah Azza wa Jalla mengingatkan di dalam ayatnya, wa makhtalafal ladzina utul kitab, dan orang-orang yang diberi oleh Allah kitab, diberi hadis, diberi sunnah, diberi ilmunya ulama, yang mestinya doanya mereka adalah yata'awanu ba'duhum ba'dha. Sebagian mereka saling tolong, saling menyayangi, seperti sahabat dengan sahabat, seperti ulama kita dulu mengatakan, kalau ketemu orang di timur, sampaikan salam saya. Padahal belum kenal, belum muamalah, belum apa. Kenapa? Hatinya satu, amalnya satu, dinnya satu. Sekarang kita, siapa kamu? Kamu siapa? Sunnah. Duduk berdua, pantat sama pantat. Pantat sama pantat. Padahal ulama kita dulu nggak pernah ketemu. Kalau kamu ketemu seorang ahli sunnah, sampaikan. Ini ahli sunnah, ini ahli sunnah. Ini ketuanya, ini sekretaris, satu yayasan. Begitu duduk, begini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah malu? Berapa lagi menit? Oh, 10 lagi. Allah menjelaskan dalam ayat ini, tidaklah orang-orang yang telah diberi oleh Allah ilmu, diberi oleh Allah kitab, diberi oleh Allah dalil, diberi oleh Allah hujjah, ikhtalafu, mereka berselisih, bertentangan, bermusuhan, illa min ba'di ma ja'ahumul ilm bagian bainahum, kecuali setelah ilmu datang pada mereka, mereka tidak dapat ilmu yang nafi. Yang terjadi di antara mereka malah bagian bainahum, kedengkian, permusuhan di antara mereka. Ilmu yang dia miliki tidak menjadi yang tafi'u bihi, berarti gagal mengambil ilmu. Buktinya dapat ilmu bagian bainahum. Buktinya dapat ilmu bagian bainahum. Kalau ilmu itu nafi, tidak akan bagian bainahum. Berapa kali kita contohkan, saya sampaikan. Sahabat itu diuji oleh Allah perang di antara mereka, tapi tidak ada di antara mereka bagian bainahum. Ali bin Abi Thalib naik kuda, ketemu Zubair naik kuda di perang Jamal, ketemu kudanya, kepala kuda dengan kepala kuda ketemu. Ali bin Abi Thalib mengatakan, antal khawari Rasul, kamu adalah khawarannya Nabi. La aqtuluk, saya tidak akan bunuh kamu. Tidak ada bagian bainahum itu. Padahal mereka diuji perang. Kita ini diuji rukun, satu makanan, satu yayasan, hatinya bagian bainahum. Mereknya ahli sunnah, yayasan salafi sejati, bagian bainahum. Ajib, menunjukkan ilmunya tidak nafik. Sahabat ini diuji perang, kuda sama kuda ketemu. Apa Zubair bin Awam begitu dinasihati Ali kaget. Hadal fitan, kalau begitu ini fitnah. Balik kudanya, dia pergi tinggalkan perang. Ini mereka, karena ilmu mereka ilmunya qulubuhum wahid wa amaluhum wahid wa dinuhum wahid. Walaupun mereka diuji oleh Allah seperti itu, ketemu hati. Kita ini gak nyambung. Nyambungnya ya akhi, ya ukhti, zaujati, zauji. Kalau lancar dunianya, lancar dunianya. Tidak ada orang soleh seperti suamiku, iya lancar dunianya. Tidak ada orang soleh seperti istriku, iya karena lancar. Ikhwan ini bagus, kenapa bagus? Lancar, lancar dunianya. Oh ini akhwat ini bagus, ini kenapa? Lancar dunianya. Bukan urusan dia. Hatinya nggak ketemu, amalnya nggak ketemu. Ini ayo ikhwan,
Dalam ayat yang lain dalam surat Al-Bayyinah Allah menegaskan wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Tidaklah terjadi perpecahan dari orang-orang Alkitab kecuali setelah datang bayyinah, kebenaran. Ikhwani wa akhwati fiddin, mungkin sudah masuk waktu kita persiapan salat maghrib. Insyaallah pada salat maghrib kita lanjutkan tanasuh kita, mudzakarah kita di aunillah yang sajjah. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.